Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita akan memulai ibadah kita pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika dari Kota Kediri. Terima kasih Pak John. Shalom Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Segala puji, syukur, dan hormat bagimu Bapa. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau layakkan kami untuk datang memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah menjaga kami Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Bahkan sepanjang hari hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah penyertaan-Mu yang selalu ada di dalam bersama kami Tuhan. Tuhan, kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Mulai dari awal hingga akhir ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa pembukaan yang sudah dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika SST dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Andri. Dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kepada Pak Lukas dipersilakan. Selamat pagi Pak John. Pagi Bu Fang Fang Lai. Pagi Ibu Andika. Iya, terima kasih Pastor John Sarbunan yang sudah pada saya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam nama Shalom. Shalom. Dan selamat malam waktu Jerman, Oma Rosalin dan Opa Bruri. Selamat pagi Pak Lukas. Iya, selamat malam Oma Rosalin. Ya, shalom semuanya. Shalom, shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita kembali boleh bersama-sama datang untuk beribadah ke hadapan Tuhan, mencari hadirat-Nya di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita imani saya bahwa Tuhan Yesus ada dan hadir di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Kita imani, yakin, percaya pada hari ini kita akan menerima mujizat-Nya, pertolongan Tuhan, campur tangannya pada kita. Kita bisa melambaikan tangan dan kita beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang selalu dan selalu memberkati di dalam kehidupan kita pada hari ini dan sampai selamanya. Amin. 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 Dan kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan susunan acara ibadah gereja saya sesi online via Zoom di hari Jumat di tanggal 13 September tahun 2024. Pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 waktu Hong Kong, dan pukul 22 waktu Jerman dan Nederland. Yang pertama host saya sendiri Bapak Lukas Krisnanto. Yang kedua worship leader dan pembicara oleh Pastor John Sarbunan. Yang ketiga doa prophetik oleh Ibu Adhanasia Puji Astuti ST. Yang keempat pengumuman Ibu Yeti Sulistiorini. Yang kelima doa berkat oleh Pastor John Sarbunan. Yang keenam selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian susunan acara ibadah pada pagi hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Andri Marantika. Tadi sudah berdoa untuk pembukaan sebelum ibadah kita dimulai. Dan kita akan memulai pada pagi hari ini memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Saya kembalikan pada hamba Pastor John Sarbunan untuk memimpin pujian dan penyembahan pada pagi. Saya persilahkan Pastor John Sarbunan.
Ya, terima kasih Pak Lukas Krisnanto, host kita yang luar biasa ya, yang sudah mulai memimpin ibadah kita pagi ini. Oke, selamat pagi Bu Indriani, Ibu Febri Ya. Asari, dan teman-teman semua, Ibu Mantap. Rosalin dari Jerman, Ya, selamat terima malam ya. kasih Pak John. Bu Fang-Fang Lai, Bu Andri, semuanya tanpa Ya. terkecuali ya. Ibu Atta Nasya. Selamat pagi, Kak John. Selamat malam, Adik Bu Samuel, Asri. oke. Apa Oke. Oma? Wah, luar biasa Ya. ya. Oke, baiklah teman-teman semua, kita baru saja menyaksikan sebuah acara kesembuhan ilahi. Kuasa Tuhan yang terjadi di sana, saya percaya kuasa yang sama juga sedang terjadi di tengah-tengah kita. Amin ya. Amin. Oke, kita akan naikkan sebuah pujian pagi ini bagi Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sangat mengasihi kita. Haleluya. Dia benar-benar Tuhan yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan di pagi ini, Bapak Ibu ya. Dan percaya sementara kita menyembah Tuhan, kuasa hadiratnya sedang terjadi ya dalam Amin. hidup kita semua. Amin ya. Kita mau kagum kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oke. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Oke, puji Tuhan ya. Haleluya. Mari kita berdiri bersama pagi hari ini. Mari angkat kedua tanganmu, angkat tinggi di atas kepalamu. Nyatakan bersama-sama, kami kagum dan hormat akan Engkau. Kami takjub akan kebesaran-Mu. Semuanya katakan. Haleluya. Mari bersama-sama nyatakan, ku kagum. Ku kagum. Hormat akan Engkau, ku kagum. Hormat akan Engkau, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang layak dipuji. kagum akan Engkau, Here we go, ku kagum. hormat akan Engkau, hormat akan Engkau, Kau Tuhan yang layak dipuji. kagum akan Engkau. Lebih dahsyat lagi, mari. Hormat akan Engkau, ku kagum. Hormat akan Engkau, Let's go. Kau Tuhan yang layak Dipuji. kagum akan Engkau, Angkat suaramu. kagum. Come on. Hormat Haleluya. akan Engkau, Oh, kami kagum akan Engkau. kagum. Kami takjub akan Engkau. Akan Sungguh besar, Engkau, sungguh mulia. Kau Tuhan Yang layak dipuji. ku kagum akan Engkau, One more time, sing it. ku kagum. Hormat akan Engkau, ku kagum. Hormat akan Engkau, Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Yang layak Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau,
sungguh besar, sungguh mulia. Dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku, Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, di titik akhir pengharapanku, Kau datang, pulihkanku. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Mari belajar sama-sama pujian ini. Sama-sama katakan, dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku. Thank you Lord. Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, akui, come on. Di titik akhir pengharapanku, Kau datang, pulihkanku. Buka kedua tanganmu, mari sama-sama angkat dan katakan, ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Oh, mari akui, come on. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Nama yang menjadi jaminan dalam kehidupan saudara dan saya. Dengarkan. Dalam nama Yesus
disembuhkan dalam nama Yesus, ku dibebaskan. Dalam nama Yesus, ku dipulihkan. Dalam nama Yesus, ku diselamatkan. Come on, yang percaya katakan. Dalam nama Yesus disembuhkan, ku disembuhkan. Di dalam nama Yesus, yeah. Dalam nama Yesus, He sets you free, He set me free. Ku dibebaskan. Oh, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Come on, tolong dipulihkan. Ku dipulihkan. Oh, dalam nama Yesus. Oh, ku diselamatkan. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus, Yesus kemenanganku. Nyatakan namanya berkuasa. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Mari bangkit berdiri bersama dan siapkan hatimu untuk terima firman Tuhan. Let's go. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus, Yesus perlindunganku. Dia penolong yang setia. penolong yang setia, Selalu, selalu ada bersamaku. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku. Penolong yang setia bersamaku. Biar jemaat Tuhan saja, mari angkat tanganmu dan katakan bersama, kekuatanku. Sing, kekuatanku hanya dalam-Mu. Siapkan hatimu, Yesus. Kau menara perlindungan, kota benteng yang teguh, penolong yang setia, setia. selalu ada bersama. In good time or good time, you are good. Pengharapanku hanya dalam Yesus kemenanganku. Yesus kemenanganku, Nama-Mu berkuasa di hidupku. Orang dunia di luar Kristus, mereka akan berperang untuk menang. Tapi tahukah saudara, kita sudah ada di dalam kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. amin. Janjinya dia berkata, di hadapan lawan-lawanku dia siapkan makanan, agar setiap musuh kita dapat melihat kita punya Tuhan yang besar. Pagi hari ini, apapun masalahmu, jangan takut, kau punya Tuhan yang besar.
Apapun masalahmu, Dia jauh lebih besar dari masalahmu. Di dalam nama yang penuh kuasa, di dalam pribadi yang luar biasa, ada jaminan keselamatan, jaminan kemenangan. Buka kedua tanganmu sekali lagi. Mari naikkan pujian ini, katakan kekuatanku. Come on. Kekuatanku, singing malam. Come on, your highest. Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Oh, pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Come on. Nama-Mu berkuasa di hidupku. One more time. Sing this song. Come on. Kekuatanku hanya dalam katakan Yesus perlindunganku, penolong yang setia, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. pengharapanku hanya dalam Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa. Katakan nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa. Dalam nama Yesus ada kemenangan, ada pertolongan. Amin ya. Nama Yesus berkuasa di hidup kita sekalian. Amin. Sanggup memberi kita pertolongan. Haleluya. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Indriani dari Kota Sidoarjo. Haleluya. Shalom, selamat pagi Shalom, semuanya. praise God. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan pagi ini kami akan menerima berkat-Mu. Kami percaya Tuhan, Kaulah penolong kami Tuhan yang Amin. sempurna Tuhan. Sesuai dengan pujian Tuhan, Kau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Yes. Dan Kau selalu ada dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ikut Zoom di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bentar lagi kami ingin mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Jadikan sabda-Mu menjadi pelita dan rema dalam kehidupan kami sepanjang hari Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih heran untuk mengatakan kerajaan-Mu. Sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Berkati dengan berkat marifat-Mu Tuhan. Berkat kesehatan Kau berikan kepada hamba-Mu sehingga hamba-Mu akan memperoleh kemenangan daripada Engkau Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu Tuhan untuk menolong kami semua dan menjadikan kami jalan kehidupan kami untuk sehari-hari untuk mewartakan kerajaan-Mu dan Injil-Mu Tuhan. Berkati ibadah pagi hari ini Tuhan, dari awal sampai akhir Tuhan hadir dan Tuhan melawat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu di pagi hari ini dan akan melakukan sesuai dengan firman-Mu yang dikatakan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Ya, terima kasih Ibu Indriani yang telah menaikkan doa sebelum firman Tuhan disampaikan. Ya, Tuhan memberkati Ibu Indriani. Amin. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Dan ada yang tahu, pagi ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 525.
Benar ya. Kita sudah tiba di serial yang ke-525. Oke, praise the Lord. Haleluya. Dan pagi ini kita akan bicara tentang kemuliaan Allah sesuai tema kita ya, tema tahunan kita. Sepanjang tahun kita bicara kemuliaan Allah ya, atau kemuliaan kekal. Oke. Tema kita pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam pergerakan. Pergerakan apa, Saudara? Pergerakan utusan misi ya. Ada orang yang diutus dan ada orang yang mengutus, kan begitu ya. Kalau kita bicara tentang utusan misi berarti ada yang diutus, yaitu seperti hamba-hamba Tuhan diutus ke ladang misi, dan ada yang mengutusnya ya, dari jemaat atau dari sebuah komunitas, sebuah gereja mengutus hamba Tuhan. Nah, itu yang namanya pergerakan misi. Oke, kita akan tanya sama-sama pagi ini, Bapak Ibu. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam pergerakan utusan misi? Ada. Amin, sudah pasti ada ya. Haleluya. Nah, kemarin saya sampaikan bahwa misi itu dia terkait dengan ada 4D. D yang pertama data. Kita perlu punya data. Data ini merupakan sebuah informasi. Kita mau membuka sebuah pelayanan di sebuah tempat yang baru, kita perlu punya data. Artinya kita perlu punya informasi, ya, informasi tentang berapa banyak populasi orang-orang di sana, apakah mereka sudah percaya Yesus atau belum. Kita perlu punya data. Karena kalau mereka sudah percaya, sudah berapa banyak yang percaya dan yang belum percaya. Itu dulu. Setelah kita sudah punya data, menjadikan kita sebuah gambaran bahwa apa yang akan kita lakukan, baru yang kedua. Misi itu ada D yang kedua, yaitu doa, DOA ya. Berdoa seperti kalau kita lihat ya, orang pergi perang itu sebelum pergi perang dia kirim dulu intelijen. Jadi intelijen ini mengumpulkan data-data ya tentang musuh. Dia tahu kelemahan musuh di mana, kekuatan musuh di mana tempat-tempat persenjataan yang disimpan musuh. Dia harus punya data itu ya. Dia sudah dapat data, baru dia kirim berita ke negaranya, baru negara itu kirimkan pesawat-pesawat tempur untuk membombardir wilayah musuh. Nah, itulah doa, saudaraku ya. D yang kedua doa. Nah, setelah dibombardir, musuhnya lari kocar-kacir, saudaraku, baru dia menerjunkan pasukannya, ya, angkatan darat untuk menduduki, menguasai wilayah itu. Nah, itulah yang disebut dengan D yang ketiga, itu duta, hamba Tuhan, ya, utusan misi yang ditempatkan di dalam pelayanan di ladang misi itu ya. Baru setelah itu supaya untuk bisa mempertahankan diri dan bisa untuk kelangsungan hidup para prajurit di lapangan itu semasa medan pertempuran itu, maka perlulah ya angkatan laut mengirimkan sejumlah distribusi selama keperluan prajurit di lapangan itu ya. Jadi dia membawa perbekalan, bahan-bahan makanan, semua keperluan prajurit di lapangan. Jadi mereka tinggal fokus untuk berperang, mempertahankan wilayah itu. Nah, seperti itu. Jadi angkatan laut yang dimaksud ini adalah ada orang-orang yang mendanai ya, menjadi sponsor atau menjadi donatur ya, saudaraku. Sehingga benar-benar pekerjaan Tuhan itu bisa cepat tuntas, bisa cepat terselesaikan ya, proyek kerajaan Allah. Jadi misi itu berkaitan dengan 4D yang tadi ya. D yang pertama itu data, D yang kedua doa, dan D yang ketiga itu duta ya. Nah, kita udah punya 4 ini. Tinggal kita memaksimalkan semuanya. Amin ya. Jadi saya percaya saudara, Tuhan punya langit dan bumi. Dia itu punya segalanya. Dia nggak butuh duit kita, dia nggak butuh dana kita. Tapi yang namanya pekerjaan Tuhan itu butuh dana, saudaraku ya. Kita mau pergi kemana? Nah itu kan perlu dana. Dana untuk apa? Bensin. Dana untuk apa? Segala macam keperluan. Jadi itu, saudaraku. Baru itu pergerakan misi bisa maksimal, saudaraku ya. Tanpa dana apa bisa jalan? Bisa. Tapi jalannya nggak bisa cepat. Jalan itu pelan, saudaraku ya. Itu nggak bisa. Jadi semua ada keterkaitan ya. Apakah hanya untuk doa saja, ada dana ya, ada doa, tapi nggak ada duta hamba Tuhan yang bekerja juga nggak bisa maksimal, saudaraku.
Nah, itu seperti itu Bapak Ibu ya. Dan sebaliknya, saudaraku, sudah ada dutanya, hamba Tuhannya, kemudian sudah ada dananya, kita sudah punya data, tapi nggak ada orang berdoa. Nah, kita nggak mungkin bisa memenangkan peperangan itu ya. Karena doa itu benar-benar berperan sekali ya di dalam pelayanan misi ini, ya pergerakan misi. Tanpa doa tidak akan pernah bisa survive. Jadi semua berkaitan erat saudaraku, satu dengan yang lain ya. Dan saya percaya Tuhan sudah taruh itu di hati kita masing-masing. Dan kita tinggal berkata, Tuhan, ini aku Tuhan, pakai aku, utus aku Tuhan, aku mau melakukan pekerjaan-Mu di bumi ini. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan gak suruh kepada murid-muridnya pergi beritakan Injil untuk pendeta saja, tidak. Tapi semua kita, baik hamba Tuhan maupun jemaat, semua kita bisa memberitakan Injil. Ya, jadi kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain, saudaraku. Memang ada yang bisa mendukung dengan doa, ada yang bisa mendukung dengan dana, ada yang bisa mendukung dengan tenaga, ada yang bisa mendukung ya dengan memberikan informasi. Ya, seperti Bapak Ibu tahu undangan Zoom ini, saudara bisa kirimkan itu ya kepada teman-teman yang ada, mungkin di sana mereka sedang susah, sedang sedih, sedang galau, sedang putus asa, sedang takut, sedang khawatir, sedang dalam keadaan terjepit, mereka dalam keadaan putus asa dan mereka ingin mengakhiri hidupnya. Ketika mereka mendapatkan undangan itu, wow, itu sesungguhnya itu ada angin segar, ada satu titik untuk mereka mendapatkan sebuah pengharapan. Kenapa? Karena waktu mereka datang ibadah, mereka dengar firman, iman mereka bangkit, mereka dikuatkan, dan mereka mendapatkan pengharapan. Ya, pengharapan pada Yesus tidak mengecewakan. Jadi semua kita perlu bekerja sama. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Saya pun sebagai hamba Tuhan yang mempersiapkan firman Tuhan, dan hari ini kita sudah tiba di seri yang ke-525 ini juga, ini sebuah anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya dapatkan, saya lakukan untuk Tuhan ya, memberi makan kepada semua jemaat-jemaat Tuhan, memberi makanan rohani bagi roh kita, bagi jiwa kita, supaya roh kita itu tidak lemah, roh kita ini tidak sakit, roh kita jadi sehat, jadi kuat. Kalau roh kita lemah, roh kita sakit, itu mempengaruhi akan jiwa kita. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Kalau sudah pengaruhi jiwa kita, itu akan pengaruhi kepada tubuh kita. Dengan tubuh kita gampang sakit, gampang lemah, dan itu akan menyebabkan sesuatu yang akan buruk terjadi di situ ya. Maka kita perlu melatih roh kita, jiwa kita setiap hari dengan apa? Kita mendengarkan firman Tuhan supaya semua ini jadi kuat. Amin, Bapak Ibu. Oke, yang mengasihi Tuhan lambaikan tangan, bilang saya percaya kuasa Tuhan sedang terjadi. Tuhan terjadi. Amin. Nah, sebentar saya akan sampaikan satu pesan Tuhan profetik bagi Bapak Ibu sekalian ya di pagi hari ini. Oke, mari kita akan lihat saudara nats Alkitab kita dari Injil Matius 10 ayat yang pertama. Ya. Shalom semuanya, selamat shalom. pagi. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 10 ayat yang ke-1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Amin. Amin. Saudara bisa melihat ada pergerakan misi di dalam ayat ini? Ada, ya. Perhatikan ayat ini berkata, Yesus memanggil ke-12 muridnya. Jadi murid Yesus ada berapa banyak? Berapa orang? 12. Ya, 12 muridnya. Tugas murid apa? Belajar. Bukan ngurumpi, ya. Tugas murid apa? Selalu mendengar. Selalu memperhatikan. Mendengar dan memperhatikan apa? Firman. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Ini dia. Nah, murid yang belajar dia akan mengerti. Murid yang belajar dia akan paham. Murid yang belajar dia akan tahu. Dulu nggak tahu, sekarang tahu. Dulu nggak ngerti, sekarang ngerti. Dulu nggak paham, sekarang paham. Kenapa? Karena sudah belajar. Ya, dan Tuhan bawa kita belajar sampai hari ini. Kita sudah tiba di serial yang ke-525. Ya, ini satu anugerah Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi apa, saudara? Memberi kuasa kepada mereka. Untuk apa? Mengusir roh-roh jahat. Haleluya. Untuk apa lagi? Untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bilang, I receive. I receive. I receive apa artinya? Aku terima. Terima. Saudara mau terima apa? Terima kuasa Tuhan. Kuasa untuk apa? Untuk mengusir roh-roh jahat. Nah, ada banyak orang hari ini sedang terikat, terbelenggu dengan roh-roh jahat. Mereka perlu dibebaskan.
Dan Tuhan akan pakai kita sekalian. Katakan amin ya. Amin. Lalu kemudian untuk apa? Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Supaya orang-orang itu tidak menderita lagi. Oh, haleluya. Nah, inilah yang namanya kemuliaan Allah dalam utusan ya, pergerakan misi. Mari kita akan lihat, saudaraku. Haleluya. Kita akan lihat ini ya, bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam apa, saudara? Dalam pergerakan utusan misi. Ya, saudaraku, kuasa Yesus, untuk menerima kuasa Yesus untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Siapa yang mau peduli dengan orang-orang ini? Apakah dokter bisa menyembuhkan orang yang dirasuk roh jahat? Gak bisa, gak ada obatnya. Obatnya cuma satu, kuasa Tuhan Yesus. Dan itu ada pada kita sekalian. Katakan amin. Ya, mengusir roh-roh jahat. Nah, ini bukan cuma hamba Tuhan tertentu aja, semua kita yang percaya. Asal engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Allah. Ya, mengusir roh-roh jahat. Amin. Jangan biarkan roh-roh jahat itu menguasai orang-orang, menyiksa mereka, saudaraku. Usir roh jahat dan biarkan Roh Kudus tinggal dalam orang tersebut, dalam hidup kita. Ya, Roh Kudus, Roh Allah. Amin. Lalu kemudian apa? Melenyapkan segala penyakit. Artinya Tuhan ingin, saudaraku, tubuh kita ini sehat, jangan ada yang sakit ya. Tubuh kita sehat supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Katakan amin. Kalau tubuh kita sakit, Bapak Ibu, itu akan mengganggu aktivitas kita ya. Kita berdoa supaya pagi ini kita jadi sehat ya, roh kita sehat, jiwa kita sehat, juga badan fisik kita sehat, termasuk keuangan kita juga sehat. Katakan amin. Ya. Oke. Nah, mari kita akan lihat ya. Kita akan dapat pelajari Bapak Ibu dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 3. Tadi malam kita baru menyelesaikan 2 Korintus pasal 8 ya. Dan pagi ini kita sudah masuk di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 3. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu akan sangat membuat hati kita tenang, membuat hati kita bahagia, membuat hati kita sejahtera, membuat hati kita damai. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang apa Bapak Ibu? Tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa Bapak Ibu? Mengerti kemuliaan Allah dalam pergerakan utusan misi. Ya, utusan misi ada, tapi kalau dia nggak bergerak, nggak akan bisa. Ya, jadi baik dutanya, hamba Tuhannya bergerak, kemudian juga doanya bergerak, lalu kemudian dananya juga bergerak. Wow, dahsyat. Kita akan lihat kerajaan Allah itu akan makin tersebar luas dan banyak orang akan diselamatkan. Mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa hidup dalam kerajaan Allah. Amin. Karena ada pergerakan utusan misi ini. Nah, mari kita lihat siapakah dia, Bapak Ibu. Kita akan lihat ya, ciri yang pertama dari pergerakan utusan misi. Kita lihat yang pertama ya, siapa dia? Dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Adalah orang yang mengerti. Amin. Bilang mengerti. Mengerti tentang apa? Mengerti tentang pentingnya pelayanan kepada orang-orang kudus ya. Orang-orang kudus itu adalah pelayan-pelayan Tuhan ya, yang dikhususkan karena Tuhan khususkan mereka untuk melayani. Oke, kita akan lihat ya. 2 Korintus 9 ayat 1. Ya, 2 Korintus 9 ayat 1 tentang pelayanan kepada orang-orang kudus. Tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Amin. Tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu karena mereka sudah paham. Oh, misi itu butuh 4D yang tadi. Data, doa, duta, lalu duit atau dana ya, baru semua bisa berjalan ya. Oke. Jadi yang pertama ini dulu, mengerti tentang pentingnya ya. Pentingnya apa, Saudara? Pentingnya pelayanan kepada orang-orang kudus ya, kepada para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Itu penting ya. Orang-orang kudus yang dikhususkan siapa? Dikhususkan Tuhan untuk melayani Bapak Ibu. Ini penting saudara-saudara ya. Kalau kita memperhatikan orang-orang kudus Bapak Ibu, Tuhan pun akan memperhatikan kita. Ini satu contoh ya. Satu contoh. Di Sarfat ada janda miskin ya. Nggak tahu namanya siapa, Alkitab tidak menyebutkan namanya ya, tapi ini mewakili kita semua Bapak Ibu. Janda miskin hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Di dalam masa kelaparan di daerah Sarfat itu,
Nah, cara Tuhan untuk memelihara, memberkati ibu janda miskin yang tinggal punya sedikit tepung dan sedikit minyak yang nyaris habis ini, saudaraku. Tuhan utus hamba Tuhan ke sana, orang kudusnya yang bernama Elia. Elia datang dan Elia menyampaikan firman. Dia berkata kepada ibu janda, ibu buat dulu untuk aku. Untuk buat roti untuk aku, setelah itu ibu buat untuk ibu dan anakmu. Dan dia taat, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Tuhan bekerja dengan luar biasa. Setiap kali dia mengambil tepung yang ada di dalam gentongnya itu, saudaraku ya, tempat penyimpanan tepung itu nggak pernah habis. Setiap kali dia tuangi minyak untuk membuat roti itu, minyak nggak pernah habis, nggak pernah kering. Tuhan supply terus, Tuhan isi terus, Tuhan sediakan terus. Jadi Alkitab berkata berkat memberi lebih besar daripada menerima. Amin, Bapak Ibu. Dengan engkau memberi, engkau tidak akan jatuh miskin, engkau tidak akan rugi. Asal engkau mengerti ini, Bapak Ibu. Kalau engkau tahu memberkati orang kudusnya Tuhan, yang melayani Tuhan, saya percaya Tuhan yang di sorga pun akan juga memberkati engkau. Ya, itu ibu janda miskin itu. Nah, satu contoh lagi tentang Abraham, orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Saudara, Bapak orang beriman, dia ketika kedatangan, dia tahu Melkisedek datang. Alkitab menyebutkan Melkisedek ini tidak berbapak, tidak beribu. Ketika Melkisedek datang mengunjungi dia, Abraham langsung mempersembahkan yang terbaik bagi yang namanya Melkisedek ini. Ini adalah gambaran daripada pribadi Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu sekalian, sehingga Abraham diberkati Tuhan oleh Melkisedek itu. Wow, dahsyat sekali. Amin, Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak saudara mau diberkati oleh Tuhan? Amin, ya. Ada satu kata-kata yang Bapak Ibu perlu ingat begini. Bless me and my God bless you. Ya, berkati saya dan Tuhan yang saya layani ini akan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita sudah lihat contoh-contohnya ya, seperti janda miskin tadi, seperti siapa lagi ya? Seperti tadi ya, Abraham orang yang diberkati Tuhan ini, dia tahu memberkati Melkisedek ya. Jemaat di Makedonia yang kita bahas kemarin di pasal 8. Alkitab menyebutkan mereka ini jemaat yang sangat miskin. Tetapi dalam hal mereka memberi, mereka kaya dalam kemurahan hati. Mereka nggak ada yang namanya pelit, medit, kikir, ijir-ijiran. Nggak, mereka murah hati sekali. Dan itulah sebabnya mereka juga, saudaraku ya, sangat berkenan di hati Tuhan. Nah, saya berdoa Bapak Ibu, apa yang kita taburkan itu yang akan kita tuai, ya. Menabur banyak, menuai banyak, menabur sedikit, menuai sedikit. Tidak menabur, ya tidak menuai. Jadi Bapak Ibu, pastikan bahwa engkau menabur di tanah yang subur. Tanah yang subur tempat benih itu tumbuh, jatuh di tanah itu dan tumbuh dan menghasilkan buah. Sehingga pada waktu musim panen, engkau yang akan menikmatinya. Amin, Bapak Ibu ya. Tadi pagi saya baru makan mangga, saudaraku. Ya, karena di gereja ini pohon-pohon mangga banyak. Dan hampir setiap hari saya makan mangga. Jadi pagi-pagi sebelum ibadah, saya makan mangga dulu. Tentu firman Tuhan dulu ya, nomor satu baru yang lain. Nah, kenapa? Karena kami sudah menanam biji mangga benih itu, dan waktu musim panen kami yang menikmati. Ya sama Bapak Ibu. Ini ya, ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Ini dia, siapa orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam pergerakan utusan misi. Mari kita lihat ya. Yang kedua setelah dia tadi, saudaraku ya, apa tadi? Dia mengerti, yang kedua sekarang dia mulai mengetahui. Nah, ini penting mengetahui ya. Dia mengetahui apa Bapak Ibu? Dia mengetahui kerelaan hatinya. Hatinya siapa? Hatinya orang-orang percaya tentang saat dia memegahkan jemaat Tuhan pada orang kudus. Nah, siapa orang kudus ini? Orang kudus yang dimaksud sini adalah pelayan Tuhan. Ya, dalam hal ini adalah seorang yang bernama Titus. Jadi Paulus ini sedang, saudaraku ya, memberitahukan kepada Titus bahwa jemaat-jemaat di Korintus ini luar biasa. Ya, kita akan lihat 2 Korintus pasal 9 ayat yang kedua. 2 Korintus 9 ayat yang kedua. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku memegahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akhaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau dan kegiatanmu telah menjadi perangsang. Amin. Amin ya. Dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Perangsang ini semacam memberikan sebuah motivasi, membuat sebuah gairah
membuat semangat bagi orang-orang luar biasa. Jadi ini yang kedua, dia mengetahui kerelaan hatinya. Saudaraku, Tuhan tahu kerelaan hati kita sampai di mana. Kemarin saya sudah sampaikan, untuk kita melayani Tuhan memang ada pengorbanan ya. Korban waktu, pikiran, tenaga, korban materi, korban juga perasaan ya. Korban memang sakit. Siapa bilang korban gak sakit? Sakit, saudaraku. Tapi kalau kita tahu bahwa ini kita lakukan bagi Tuhan dengan rela hati, dengan tulus, ikhlas, maka pengorbanan kita tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin ya. Haleluya. Tuhan memperhitungkan setiap orang yang melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin ya. Jadi ini Bapak Ibu perlu kerelaan hati ya. Jadi waktu engkau juga melakukan apapun, lakukan dengan kerelaan hati karena engkau benar-benar cinta Tuhan. Kau ingin menyenangkan hati Tuhan. Itu sesuatu yang berkenan di hati Tuhan ya. Kalau engkau lakukan dengan terpaksa, menggerutu, bersungut-sungut, ngomel, saudara tidak akan bisa diberkati Tuhan. Amin ya. Orang-orang diberkati Tuhan, orang yang melakukan semuanya dengan rela. Saudara bisa membayangkan nggak kalau Tuhan itu nggak rela berikan Yesus kepada kita, nggak rela berikan Yesus untuk mati di kayu salib, apa yang terjadi dengan kita semua? Dengan nasib umat manusia di muka bumi, semua akan binasa. Ya, Yesus harus rela mati, saudaraku. Walaupun Tuhan utus Yesus datang, ya Yesus juga harus rela, Bapak Ibu. Rela mati, saudaraku. Yesus nggak mau, saudaraku. Dia nggak mau menghindari hal itu. Dia rela mati demi untuk keselamatan kita semua. Itulah kasih yang besar dan terbesar, saudaraku, di dalam kehidupan umat manusia. Ya, tidak ada kasih yang seperti itu, Bapak Ibu. Ya, tidak ada duanya, hanya satu-satunya kasih Tuhan luar biasa. Nah, kalau kita tahu kasih Tuhan yang luar biasa, karena Dia rela melakukan bagi kita semua, maka kita pun melakukannya dengan hati yang rela. Katakan amin ya. Jadi Bapak Ibu, saya berdoa ketika engkau sadar engkau lakukan ini, itu tanpa engkau sadari engkau sedang membuat investasi bagi kekekalanmu di dalam kerajaan sorga. Katakan amin ya. Karena apa yang kau lakukan di bumi ini menentukan nanti apa yang kau dapatkan di sorga. Jadi memang kita diselamatkan Tuhan, itu sudah pasti karena iman kita pada Yesus. Tapi untuk menentukan kita bisa mendapatkan upah, mendapatkan mahkota banyak atau sedikit tergantung apa yang kita lakukan di bumi. Ya, termasuk juga tempat kediaman kita di sorga, rumah kita di sorga. Kita mau rumah besar, rumah sedang, atau rumah kecil. Ya, saudara, itu juga tergantung apa yang kita lakukan di bumi ini. Jadi kerelaan saudara melakukan sesuatu untuk Tuhan di dalam pelayanan saudara, ibadah saudara ini, semua itu ada ya catatannya. Tuhan mencatat semuanya. Ada rekamannya. Tuhan rekam semua yang kita lakukan. Aktivitas kita sepanjang hidup ini. Dan kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Adalah sesuatu yang membahagiakan hati kita ketika kita ketemu Tuhan di sorga. Dan Tuhan berkata, marilah masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Engkau telah setia dalam hal yang kecil, aku percayakan padamu hal-hal yang besar. Oh, haleluya. Itu sesuatu yang sangat menyenangkan hati kita semua. Amin. Kita akan berglori, bersuka cita. Tapi jangan sampai kita mendengarkan suara yang berkata, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kamu hamba yang tidak setia, enyala dari hadapan. Waduh, itu paling mengerikan Bapak Ibu ya. Haleluya, saya berdoa supaya semua hari ini melakukan apapun karena kita cinta Tuhan. Nah, itu dia. Cinta dulu Bapak Ibu. Orang kalau lagi jatuh cinta, nggak peduli mau pagi, mau siang, mau malam, dia akan lakukan. Kenapa? Karena demi untuk orang yang dia cintai. Ya. Nah, itulah kita dengan Tuhan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat yang ketiga Bapak Ibu ya. Yang ketiga setelah dia mengetahui, sekarang dia mengakui. Dia mengakui bagaimana? Bahwa tujuan hamba Tuhan yang telah mengutus ya, utusan misinya janganlah menjadi sia-sia. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi setiap utusan misi itu ada tujuannya dan tujuan ini jangan sampai menjadi sia-sia ya. Oke, kita akan lihat 2 Korintus 9 ayat yang ketiga. Ya. 2 Korintus 9 ayat yang ketiga. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Amin. Amin ya. Aku mengutus saudara-saudara itu agar apa? Tujuannya apa? Agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia. Ada kata kemegahan. Kemegahan ini adalah kebanggaan ya.
identik dengan kebanggaan. Ini bukan bicara tentang kesombongan atau menyombongkan diri, tidak. Tapi ini satu kebanggaan, ini suatu kebahagiaan, ya, satu kekaguman seperti itu. Bapak Ibu, bukankah kalau engkau melakukan sesuatu, ya, yang benar di hadapan Tuhan, bukankah itu sesuatu yang baik dan mulia? Dan tidak ada alasannya kalau engkau bisa bangga untuk hal tersebut, saudaraku. Ya, bukan bangga dalam arti menyombongkan diri, tidak. Artinya saudara bisa melakukan, oh Tuhan, siapakah aku ini? Aku yang berdosa, yang jijik, yang najis, yang kotor, aku yang brengsek, aku yang keji ini. Tuhan mau memberikan aku kesempatan untuk melayani Tuhan. Itu satu anugerah, Bapak Ibu, ya. Kita melayani Tuhan itu anugerah, saudaraku. Karena apa? Tidak semua orang dikasih kesempatan yang sama. Nah, kita dikasih kesempatan ini anugerah. Maka dari itu, Bapak Ibu, kita gunakan kesempatan ini dengan baik. Pada suatu hari ketika kesempatan ini hilang, kita nggak menyesal, ya. Biasanya orang menyesal itu ketika dia tahu kesempatan hilang dan dia minta untuk diberikan tapi sudah tidak bisa lagi. Nah, orang baru sadar menyesal, merengek-rengek, menangis, tapi sayang sudah hilang, ya. Contohnya Esau. Esau dia meremehkan hak kesulungannya. Kesempatan Tuhan sudah kasih kepada dia, dia remehkan. Akhirnya kesempatan itu pindah. Ya, kesempatan itu pindah kepada adiknya yang bernama Yakub, dan Yakub diberkati Tuhan luar biasa. Anda lihat orang Israel hari ini keturunan Abraham diberkati Tuhan, ya. Semua ini mereka yang punya, mereka kuasai, Bapak. Kenapa? Karena nenek moyangnya yang bernama Yakub. Yakub tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Kalau Bapak Ibu sadar sebagai orang tua, engkau mengasihi anak cucu keturunanmu yang keberapa, Bapak Ibu, lakukan mulai dari sekarang. Supaya apa? Anak cucumu lah yang akan menikmati itu. Dan mereka akan berkata, untungnya kakek saya dulu beribadah kepada Tuhan dengan setia. Untungnya nenek saya beribadah kepada Tuhan dengan setia. Untungnya mama saya, papa saya beribadah kepada Tuhan dengan setia melayani Tuhan. Oh, mereka akan bersyukur itu, Bapak Ibu. Amin, ya. Jadi ini warisan rohani yang perlu kita miliki dan kita bisa siapkan bagi mereka. Amin. Haleluya. Nah, kita lihat apa hasilnya sekarang. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia telah mengerti. Mengerti tentang apa, Bapak Ibu? Dia mengerti tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, ya. Mungkin saudara bilang, aku nggak bisa berkhotbah, aku nggak bisa memuji Tuhan seperti seorang WL yang suaranya merdu. Tapi apa yang bisa engkau lakukan bagi orang-orang kudus? Engkau bisa berdoa, engkau bisa menyatakan cintamu, kepedulianmu kepada orang-orang kudus. Itu satu pelayanan yang luar biasa, ya. Kita lihat, ya, 2 Korintus 9 ayat 1. 2 Korintus 9 ayat 1, tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Amin. Artinya mereka sudah tahu, tanpa disuruh, tanpa diminta, mereka sendiri tergerak. Oh, apa yang bisa aku lakukan? Apa yang masih kurang? Apa yang belum ada? Oh, aku mau lakukan. Dan saya percaya itu ada pada kita sekalian, ya. Amin. Puji Tuhan, ya. Saya lihat saudara-saudara semua ini orang-orang luar biasa. Jadi tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, ngerti saudara-saudara. Nah, kita lihat hal yang kedua, hasilnya adalah bagi orang percaya yang taat pada firman. Oke, kita lihat, ya, ini saya belum selengkapi, nanti kita akan lengkapi, ya. Oke, kita lihat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang kedua. Ya, 2 Korintus 9 ayat kedua. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku memegahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akhaya sudah siap sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Amin. Amin. Dan kegiatanmu telah menjadi apa? Perangsang. Perangsang bagi banyak orang. Wow. Jadi ini kita lihat hasil yang kedua ini bagi orang percaya yang taat pada firman, dia menjadi perangsang, ya. Menjadi perangsang. Perangsang bagi banyak orang. Bagi banyak orang dalam pelayanan, ya. Oke, Bapak Ibu bisa catat lengkapi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika dia berkata, ayo kita beribadah. Wow, orang langsung terangsang. Langsung beribadah. Ayo kita berdoa. Orang langsung terangsang berdoa. Ayo kita menabur. Orang langsung terangsang menabur. Wow, luar biasa.
Ayo kita menyumbang ini untuk pekerjaan Tuhan. Orang langsung terangsang Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu, ada kuasa Tuhan di dalam kata-kata orang percaya yang taat pada firman. Apa yang dia ucapkan itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Waktu dia ucapkan sembuh juga Bapak Ibu. Orang langsung amin, amin, I receive. Itu namanya perangsang, ya. Perangsang bukan dalam konotasi yang negatif, saudaraku, ya. Bukan hal birahi, tapi ini perangsang, ini membuat orang itu termotivasi. Saudaraku, membuat orang mulai hatinya terbuka, matanya terbuka, pikiran terbuka, dan orang rasanya nggak tahan lagi, saudaraku. Orang rasanya ingin melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Itu namanya, saudaraku, ya, pelayanan membuat rangsangan itu muncul dari dalam. Dan itu dimulai dari diri kita dulu, saudaraku, ya. Kalau tanpa itu tidak akan pernah bisa. Nah, saya ingat Bapak Ibu ketika saya pulang, saudara-saudaraku, ya, untuk pelatihan, ya, karena waktu itu kami mengajar di sekolah kepolisian di Watu Kosek, ya, Brimob, ada 1.000, ya, saudara siswa-siswa dari seluruh Indonesia, mereka dididik di situ, saudaraku. Dan waktu itu pas lumpur lapindo, jadi kami terjang lumpur lapindo itu Bapak Ibu, ya, itu pada waktu itu, saudaraku. Dan setelah pulang dari pelayanan di Watu Kosek, saya kasih Tuhan, saya ambil waktu untuk saya bilang, Tuhan, saya mau menikmati hadirat Tuhan malam ini. Saya ingat waktu itu saya sampai di rumah jam 8 malam. Saya sujud menyembah Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Sampai 1 jam adik saya tunggu. Dia bilang, ini belum tidur? Saya bilang, belum. Saya masih menikmati hadirat Tuhan. Terus 2 jam, 3 jam. Dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Saya nyanyikan ada satu pujian. Datang dari sorga, urapan yang baru. Penuhkan hatiku ini dengan Roh Kudus, pulihkan hidupku dengan kasih yang setia. Bapak Ibu, wow, luar biasa. Dari satu lagu ini saya terus dirangsang, terus intim dengan Tuhan. Nah, dari situ saya mulai melihat urapan Tuhan mulai mengalir. Kadang-kadang waktu saya mulai sujud menyembah itu saya merasakan badan saya seperti kesetrum, saudaraku, ya, bergetar dan getaran begitu kuat, rasanya saya nggak bisa bendung. Nah, kalau sudah begitu di dalam pelayanan Bapak Ibu, saya mulai transferkan itu, saya impartasikan kepada teman-teman semua jemaat Tuhan. Dari saya 1 orang ambil waktu berdoa, saudara, Tuhan kirimkan pendoa-pendoa 2, 3 terus gitu, sampai kita bisa bikin ibadah, saudara, semalam suntuk. Kita bagi ada 3 sesi. Sesi pertama jam 7 sampai jam 9. Selesai jam 10. Yang kedua jam 10 sampai jam 12 malam. Selesai jam 1 dini hari sampai jam 4 pagi. Wow, dahsyat. Jadi mereka-mereka yang tadinya belum punya karunia bahasa roh bisa berbahasa roh. Yang belum punya karunia bernubuat bisa bernubuat, saudara. Dan yang tidak bisa punya karunia penglihatan akhirnya punya penglihatan. Dahsyat Bapak Ibu, ya. Karena itu dimulai dulu. Jadi ada satu rangsangan yang begitu kuat. Amin Bapak Ibu sekalian, ya. Oke. Saya berdoa supaya semua ini, ya, punya rangsangan yang kuat kepada Tuhan. Saudara, saya teringat akan satu kesaksian, ya. Seorang ibu, dia cerita. Ini hamba Tuhan cerita gini. Ibu ini kalau berdoa 20 menit dia rasa sudah kelamaan sekali. Nah, suatu hari ketika dia mendekati seorang hamba Tuhan, nah hamba Tuhan ini dia cerita, ini hamba Tuhan dari luar, ya, Afrika. Waktu itu istrinya bikin dia sarapan pagi. Dan waktu dia mau makan, dia bilang gini, sebentar Maya, saya berdoa dulu. Kasih saya 15 menit saya berdoa. Pada saat 15 menit, ternyata dia lanjut, saudaraku. 1 jam, 2 jam, 3 jam terus, Bapak Ibu. Ternyata sampai besok pagi dia masih berdoa terus, Bapak Ibu sekalian, ya. Sampai akhirnya baru dia bisa menikmati sarapan pagi di besok hari. Itu karena benar-benar dia merasakan sebuah kehausan, kelaparan akan Allah. Nah, suatu hari ketika dia pelayanan di sebuah negara, dan seorang ibu yang tadinya bilang dia hanya berdoa paling lama itu 20 menit sudah terlalu lama. Dia ketika mendekati hamba Tuhan ini, ketika dia jamah hamba Tuhan ini kesetrum, saudaraku. Dan Anda tahu ibu ini, saudaraku, dia berdoa berapa lama? 72 jam. Anda tahu 72 jam itu berapa hari? 3 hari. Dahsyat gak itu? Wow.
Luar biasa, Bapak Ibu. Dan saya lihat ini hamba Tuhan ini dia diberkati secara finance, keuangan, ekonomi diberkati ya. Banyak doa, banyak berkat, sedikit doa, sedikit berkat, tidak berdoa, tidak ada berkat. Banyak doa, banyak kuasa, sedikit doa, sedikit kuasa, tidak berdoa, tidak ada kuasa ya. Banyak doa, banyak pertolongan, sedikit doa, sedikit pertolongan, tidak berdoa, tidak ada pertolongan. Jadi kita perlu galakan itu, semangat doa Bapak Ibu. Dimulai dari diri kita dulu, Bapak Ibu sekalian ya. Oh, aku ini beban berat, aku ini susah, aku tertekan, terjepit, aku dalam keadaan galau, putus asa, aku dalam keadaan kecewa, penuh kepahitan, penuh dengan berbagai macam hal yang buruk. Tuhan, kepada siapa lagi aku minta pertolongan? Hanya kepada Tuhan. Kalau engkau mengerti hal ini, maka saya percaya, saudara-saudaraku, engkau selalu ingin intim dengan Tuhan karena engkau cinta Yesus ya. Ini gereja di Afrika, gereja terbesar ini. Wow, dahsyat. Anda tahu panjangnya berapa meter? Itu gerejanya itu panjangnya 3 kilometer. Ini sudah habis kebaktian, tapi orang-orang tidak langsung pulang. Mereka masih terus berdoa di situ, terus berdoa. Oh, saudaraku, hari ini pergerakan luar biasa terjadi di Afrika, saudaraku ya. Yang namanya mujizat, tanda ajaib, kesembuhan itu mudah sekali. Bahkan orang mati pun bangkit. Itu dahsyat Bapak Ibu sekalian ya. Jangan kau sepelekan yang namanya doa. Karena dengan doa itu ada kekuatan yang tak terbatas, kekuatan yang begitu dahsyat, yang tidak terlihat mata itu sedang bekerja. Katakan amin. Dan ini yang ketiga, yang terakhir ya. Anda lihat ini, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia itu telah siap sedia. Untuk apa? Untuk diutus sebagai utusan misi. Bilang utusan misi. Amin ya. Oke, kita lihat 2 Korintus 9 ayat 3. 2 Korintus 9 ayat yang ketiga. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Amin. Amin. Haleluya. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita semua ya, yang sudah hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Oke, tetap semangat Bapak Ibu. Tema kita masih ingat tadi apa? Kemuliaan Allah dalam pergerakan utusan misi ya. Utusan misi sudah ada, tapi harus ada pergerakannya, move on-nya. Baru kita lihat sesuatu yang ajaib pasti terjadi di situ. Oke, Tuhan berkati kita sekalian ya. Dan pagi ini, oke, nanti Ibu Hani akan berdoa buat kita semua ya yang sudah dengar firman Tuhan di pagi ini. Silakan Bu Hani. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh kembali lagi untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kami percaya bahwa firman yang kami dengar Tuhan bukan hanya kami dengar, tapi bisa kami lakukan dalam setiap pribadi dan langkah kehidupan kami, karena kami tahu bahwa firman itu terang bagi setiap langkah kami. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang indah yang boleh kami dengar, dan kami percaya bahwa firman ini akan menjadi terang bagi kami. Dan kami juga mau berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pastor John. Engkau berkati beliau dengan secara luar biasa. Engkau pakai beliau secara luar biasa. Dan keluarganya berada, Tuhan beserta mereka, dan nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami akan memulai setiap kegiatan selanjutnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah setiap saat kami boleh memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Hani yang sudah menaikkan doa peneguhan firman ya. Tuhan memberkati. Ibu Hani boleh tahu nama belakangnya Ibu Hani siapa? Nama saya Ilhani Ratnafianti, terlalu panjang sih. Oh, Ilhani. Oke. Ilhani ya. Oke, terima kasih Ibu Ilhani ya. Oke, nanti setelah nanti doa profetik dan pengumuman, nanti Ibu Febri ya, Ibu Febri Asari nanti berdoa untuk ibadah mujizat ya, untuk nanti siang, nanti malam, dan besok pagi ya. Dan juga untuk ibadah kita besok Sabtu di Surabaya tatap muka ya. Oke, kembali kepada host kita
Ya, Tuhan berkati Ibu Febri. Ya, kembali pada host kita pagi ini, Ibu Atanasia Pujiastuti Esti. Ibu Atanasia, Pak. apa? Oh, Pak Lukas, sorry. Oke, terima kasih Pak Lukas. Bu Natasha ganti saya. Oke, baik, sip. Haleluya. Terima Haleluya. kasih Pastor Sarpunan buat firman yang sudah ditaburkan kepada kita semua jemaat gereja CLCC pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau kita harus menjadi utusan-utusan Allah dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, kita harus bergerak. Amin Bapak Ibu. Bergerak dan tergerak dalam kehidupan kita untuk menjadi utusan-utusan Allah. Agar nama Tuhan Yesus dimuliakan dimanapun kita berada. Biarlah pakai kita ya Tuhan sebagai utusan-utusan misi-misi yang Tuhan berikan pada kita melalui gereja CLCC ini. Biar makin banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dibenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Amin Bapak Ibu. Biarlah Roh Kudus terus bekerja dan bekerja terus di dalam kita. Kita dibangkitkan, diberikan semangat roh yang menyala-nyala dalam kehidupan kita. Agar kehidupan kita boleh menjadi utusan-utusan Kristus yang hidup. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kita harus banyak menjangkau jiwa-jiwa, dibenangkan, diselamatkan. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Amin, 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 amin. Terima kasih sekali lagi Pastor John. Firman yang ditaburkan kepada kita pada pagi hari ini. Biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, lebih lagi dan lebih lagi dalam kehidupan kita menjadi utusan-utusan Kristus yang terbuka dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati Pastor John, kita terus dukung dalam doa, dalam pelayanan gereja CLCC, istimewa lagi dalam memberikan umur panjang, kesehatan, kesegaran, kekuatan, semangat terus yang menyala-nyala di dalam kehidupan Pastor John, agar semakin banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan Yesus tinggikan dan muliakan. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Yes. Dan saya juga terima kasih juga kepada Ibu Indriani yang tadi sudah berdoa untuk pembukaan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati Ibu Indriani, juga dipakai menjadi alat utusannya di dalam tengah-tengah keluarga rumah tangganya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bu Indriani. Juga kepada Ibu Hani juga terima kasih yang sudah juga berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Saya kira tadinya Ibu Hani Layantara, ternyata bukan namanya. Haleluya, ternyata namanya Laya. Ilhani, Ilhani. Iya. Ya, terima kasih. Maju terus Ibu Hani di dalam pelayanannya, tugasnya. Tuhan pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi di dalam pelayanan Ibu Hani. Tuhan Yesus berkati, dan juga kepada oma kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa juga yang ada jauh di sana di Jerman. Haleluya. Terima kasih Oma Rosalin yang sudah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Salam buat Opa Bruri yang ada di Jerman juga. Salam buat keluarga besar yang di Jerman. Haleluya. Terima kasih Pak Lukas. Iya, sama-sama Oma Bruri. Oma Rosalin. Saking semangat nih sampai salah sebut. Salam semuanya buat keluarga di Jerman. Oma dipakai lebih heran. Ingat ya terus. Siap. Oke, terima kasih. Dan kita akan memasuki tata ibadah selanjutnya, yaitu doa profetik. Doa profetik yang akan juga dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus yang luar biasa, yang ada jauh di sana, yaitu Ibu Atanasia Puji Esti Astuti. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Puji Astuti Esti. Haleluya. Si Pak Lukas, luar biasa semangatnya. Semangat 45. Ya, shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Malam Oma Rosalin. Ya, shalom. Ya, terima kasih. Shalom. Saya akan menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja kita CLCC yang tercinta. Ya, Yesus. Amin. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Yes. Inilah waktunya
mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini Yes. dan mengalami gelombang rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, Yes. terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa propetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta Yes. mengalami kemenangan. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan Yes. terdahsyat. Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan Yes. kebangunan terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti Esti. Tuhan berkati Ibu Atanasia. Amin, Bapak Pastor. Haleluya. Terima kasih Ibu Raden Ajeng Atanasia Puji Astuti Esti Kusuma Wardani Aletria yang sudah menaikkan doa profetiknya bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati, semangat terus di dalam mengiring Tuhan. Tuhan Yesus pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi buat Ibu anak Atanasia. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Iya, dan kita masuki acara selanjutnya yaitu pengumuman info gereja CLCC yang juga akan disampaikan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa juga yang jauh di sana, yaitu Ibu Yeti Julius Tiorini. Saya persilahkan Ibu Yeti, semangat Ibu Yeti. Haleluya. Terima kasih Bapak Lukas yang hebat. Semangatnya luar biasa. Mantap Pak Lukas. Sehat selalu. Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Salam. Pagi Bapak kita Bapak John Sarbunan MA. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih. Saya akan menyampaikan pengumuman Gereja CLCC. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah
Dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu 14 September 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, Blok MC nomor 68. Pondok Chandra Indah, Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial happy birthday bulan September 2024. Tanggal 22 September 2024, Lovelin 3 tahun cucunya Ibu Joyce Putirai Sidoarjo. Tanggal 23 September 2024, Ibu Sandra Tikoalu Hamber Devan, putrinya Bapak Ibu Bruri Tikoalu. Tanggal 23 September 2024, Ibu Joyce Putirai, 65 tahun dari Sidoarjo. Tanggal 24 September 2024, Ibu Vita Mikael Kuswandi, menantunya Ibu Nini Herawati dari Surabaya. Persembahan kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA 0331 268 401 atas nama Marius Johannes. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Yeti. Terima kasih Bapak Pendeta. Oke, praise the Lord. Si Ibu Yeti Sulistiorini yang sudah menyampaikan pengumuman info Gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati, kita terus didukung dalam doa. Ibu Yeti lagi tidak kurang enak badannya, pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin, terima kasih. Iya, haleluya. Dan kita selanjutnya yaitu untuk Ibu Febri yang tadi hamba Tuhan Pastor John sudah minta tolong untuk mendoakan untuk Gereja CLCC dalam ibadah nanti siang, ibadah nanti malam, dan ibadah besok pagi yang akan kita doakan oleh Ibu Febri Asari. Waktu kesempatan saya persilakan Ibu Febri. Terima kasih Pak Lukas. Ya. Terima kasih Pastor John. Ya, Mari praise kita God. berdoa untuk rencana-rencana kita Ya, dalam Yesus. doa dan ibadah ke depan. Ya. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Engkau masih izinkan Tuhan, kami berdoa bersama Tuhan, berencana Tuhan, berkumpul melalui online atau tatap muka Tuhan. Ya, Yesus. Tuhan, nanti siang kami berencana untuk ibadah online, ibadah berkat pada pukul 1 siang Tuhan. Kiranya kami mohon Tuhan hadir, Tuhan Ya, campur Yesus. tangan di dalamnya. Tuhan menguasai kami semua. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menjamah setiap kami yang bergabung dalam ibadah online ataupun setiap jemaat kami yang belum
dapat Yesus. beribadah bersama Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah online nanti malam Tuhan. Ya Yesus. Ya Tuhan, Engkau memakai Pastor John lebih-lebih Amin. lagi Tuhan. Memberi kesehatan, kekuatan Tuhan. Memberi urapan yang luar biasa kepada Pastor John Tuhan. Supaya Ya urapan Yesus. itu mengalir pada setiap jemaat Amin. Tuhan. Dalam nama Yesus. Memenuhi setiap jiwa, setiap hati para jemaatnya ya Tuhan. Sehingga setiap ibadah yang Ya lakukan Yesus. bersama Pastor John menjadi berkat yang luar biasa Amin. bagi setiap kami yang bergabung di dalamnya Tuhan. Tuhan, untuk besok hari Sabtu Tuhan, kami juga berencana untuk Ya beribadah Yesus. tetap Amin. Tuhan di rumah Ibu Linda. Tuhan, Ya kiranya Yesus. Engkau memberkati Pastor John Amin. dalam Dalam nama perjalanan Yesus. dari Kediri ke Surabaya Ya Tuhan. Yesus. Menjagai, melindungi Pastor John sekeluarga Tuhan. Amin. Dalam nama Sehingga Yesus. ibadah tatap muka Tuhan dapat berjalan dengan baik Tuhan. Rumah Ibu Linda Engkau jagai Tuhan, Engkau Ya lindungi Yesus. dengan malaikat surgamu Tuhan. Amin. Dalam Sehingga nama roh-roh Yesus. yang jahat, roh yang bukan daripada Engkau dapat pergi terusir oleh malaikat-malaikat surgamu Tuhan. Ya Sehingga Yesus. ibadah berjalan dengan baik Tuhan. Dan Engkau hadir di dalamnya Tuhan. Dan berkat akan mengalir, meluap, Amin. Yes, memenuhi terjadi Tuhan, dalam nama setiap Yesus. hati yang hadir di dalamnya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan bekerja Tuhan. Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan memimpin Tuhan setiap kami Tuhan. Memenuhi hati setiap kami Tuhan yang beribadah baik online maupun tatap muka Tuhan. Sehingga Tuhan setiap kami akan diubahkan Tuhan. Ya Yesus. Setiap kami akan diberkati Tuhan. Dan setiap kami akan mempunyai kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai Pastor John lebih-lebih lagi Tuhan. Beri Ya. hikmat marifat-Mu yang lebih-lebih lagi Amin. Tuhan. Terima kasih Engkau menjagai keluarganya, Ya Engkau Yesus. memberkati pelayanannya, Engkau Amin. memberkati Dalam setiap nama Yesus. kebutuhan rumah tangganya Tuhan, kebutuhan pelayanannya Tuhan. Dan Engkau Tuhan pakai Pastor John untuk Ya Yesus. mengembangkan Tuhan Amin. kerajaan-Mu lebih Yes. luas Dalam lagi nama Tuhan. Yesus. Supaya semakin banyak jiwa Ya. dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu dengan ucapan syukur, dengan cinta kami yang Ya Yesus. sungguh-sungguh dari kasih kami kepada Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Febri Asari untuk doa yang sangat indah ya di pagi ini. Sama-sama Pastor. Haleluya. Terima kasih Bu Febri Asari yang sudah berdoa bagi gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga semua. Terima kasih Pak Lukas. Ya Bu Febri dan kita mengucap syukur pada Tuhan mana pagi hari ini ibadah akan selesai dan kita imani sekali lagi Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang percaya kita harus menjadi utusan-utusan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu, kita harus mengambil misi-misi apa yang Tuhan berikan pada kita khususnya di dalam gereja CLCC untuk kita sama-sama membangun keimanan rohani pertumbuhan kita dalam Tuhan Yesus dan menjadi saksi terang di dalam kehidupan kita. Makin banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan, Tuhan Yesus diberkati. Nama Tuhan Yesus ditinggikan. Terima kasih. Sekali lagi pada Bapak Ibu sekalian yang sudah bertugas pada ibadah pagi hari ini. Sekali lagi Ibu Atanasia, terima kasih Ibu Esti Pujastuti yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Juga Ibu Yeti Sulistiari ini, terima kasih Ibu Yeti atas pelayanan pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Ibu Indriani, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Omar Rosali juga terima kasih atas pelayanannya pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Salam buat Opa Bruli dan keluarga yang ada di Jerman. Ibu Andri Marantika, terima kasih Ibu Andri Marantika. Tuhan Yesus berkati Ibu Andri Marantika. Adik Samuel, Mas Samuel, Christian yang ada di Pacet. Semangat Mas Christian. Dipakai lebih heran, lebih dahsyat lagi dalam pelayanannya, tugasnya di sana. Pacet, salam buat keluarga semua yang ada di Pacet. Tuhan Yesus berkati Mas Samuel. Bu Fang Fang Lai juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati Bu Fang Fang Lai. Haleluya. Ibu Febri juga terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus berkati. Ibu Meliawati, Ibu Sinta,
Tuhan Yesus berkati Bu Sinta, di James, di Johan juga terima kasih Tuhan Yesus berkati. Daripada Pastor John Sarbunan yang begitu setia melayani. Siap, semangat. Pastor John yang dipakai Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita terus dukung dalam doa dalam pelayanannya Gereja SFCC. Semakin hari semakin dipakai lebih heran, lebih dahsyat lagi. Amin. Dan sebelum kita menerima doa berkat pada pagi hari ini, bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta di dalam dukungan doa bisa menuliskan di depan layar chat atau langsung bisa menyampaikannya kepada hamba Tuhan pada pagi hari ini dan nanti akan didoakannya. Dan saya kembalikan sepenuhnya pada hambanya Pastor John Sarbunan untuk memberikan doa berkat buat kita yang hadir ibadah pada pagi hari. Saya persilakan Pastor John Sarbunan. Oke, mari Bapak Ibu kita akan pujikan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Yesus kau segalanya. Oh, amin. Luar biasa ya, pang-pang lain. Hafal ya lagunya. Amin. Yesus kau segalanya. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizatmu, aku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu, Allah ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari semua orang percaya umat Tuhan di hari ini, engkau menjadi perangsang untuk pergerakan pelayanan utusan misi di dalam nama Yesus. Aku berkata hari ini, dalam nama Yesus, terimalah aku memberikan kepadamu nafas hidup, supaya engkau hidup, keuanganmu hidup, ekonomimu hidup, bisnismu hidup, karir pekerjaanmu hidup, studi anak cucu keturunanmu hidup, doa-doamu hidup, mujizat-mujizat Tuhan hidup dalam dirimu, di dalam nama Yesus. Karena ada sebuah rangsangan yang kuat dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Untuk api Tuhan menjadi hidup dalam dirimu. Di dalam nama Yesus. Aku berkata saat ini juga. Engkau akan menjadi perangsang dari sebuah pergerakan terbesar di akhir zaman ini. Di dalam nama Yesus. Aku akan menjadi perangsang bagi kesembuhan. Kesembuhan dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bidang apapun. Termasuk dalam fisik. Dalam nama Yesus. Engkau menjadi perangsang bagi mujizat-mujizat ajaib di dalam nama Yesus akan tercurah dan dicurahkan. Engkau menjadi perangsang bagi pergerakan doa. Engkau menjadi perangsang bagi pergerakan-pergerakan di akhir zaman ini. Tidak ada satupun yang luput dari kuasa Tuhan akan menjadikan engkau menjadi sebuah pergerakan terbesar di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, semua yang datang pagi hari ini semuanya sudah dipulihkan, sudah disembuhkan, sudah ditolong Tuhan, sudah terima mujizat, sudah terima keajaiban. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam persoalan terima pertolongan di hari ini. Tuhan berkati adik Samuel bersama dengan orang tuanya di Palset, berkati Ibu Atanasia, Ibu Hani dengan keluarganya, juga berkati Ibu Indriani, berkati Ibu Fang Lai, berkati Ibu Andre Marentika, berkati Ibu Yeti Sulistiorini, berkati Ibu Rosalin, orang tua terkasih di Jerman. Tuhan akan istirahat malam ini menjelang pagi dalam nama Yesus. Berikan istirahat yang cukup. Berkati Pak Lukas Krisnanto, berkati Ibu Febri, semua yang hadir, Ibu Melewati, Ibu Sinta, Anana, Yohansini, James, semua diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, kita berdoa. Oh Tuhan, untuk kesehatan daripada Ibu Yeti, Engkau sudah sembuhkan dia. Siapapun yang sakit hari ini Tuhan sudah sembuhkan. Dan kami berdoa untuk calon menantu Ibu Indriani, Christian sudah disembuhkan dan akan menikah pada bulan Desember. Tuhan tolong semua berjalan dengan baik. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk juga Ibu Caroline, Tuan Catherine, Ibu Wahyuni, mamanya Ibu Febri Asari, sudah disembuhkan Tuhan juga hari ini. Dalam nama Yesus, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita katakan. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Terima kasih Pak Terima Lukas, Bu Andre, Bu Indriani, Ya, Ibu Abang Andre, lain, terima kasih Adik Bu Samuel, Indriani, Bu Atanasia. Samuel, Pak John, terima Terima kasih semua ya. kasih. Sama-sama. Terima kasih doanya saja. Sama-sama Bu Indriani. Memberkati semuanya. Pak Samuel, Bu Anastasia, Bu Fang Fang, Om Arus Salin, Bu Yesi, Pak Lukas. Terima kasih. Ibu Sinta, ya. Amin. Ya, Johan James, dan Cindy. Salam buat Pak Bluri. Ya, terima kasih. Selamat istirahat, Bro Salin. Ya, selamat istirahat. Lekker slapen. Dankjewel. Dankjewel ya. Selamat istirahat ya, dan selamat Ya. pagi buat semua di Indonesia. Ya, God bless you. selamat Bye beraktivitas. bye. Bye. Ya.